Bab 4356, Pulau Aneh. Lokasinya ada di tepi segi 6 di area tempat dirinya berada. Tirai cahaya sangat transparan, seperti kaca dan reiki misterius beredar tanpa henti di dalamnya. Jika diperhatikan dengan teliti, kamu juga dapat melihat pola cahaya di tanah, terus-menerus berubah berbagai pola yang aneh. Erikin mengerutkan kening. Sepertinya dirinya salah, pulau mirip kura-kura ini bukannya tidak aktif, sepertinya sudah terpicu. Ini bukan tirai cahaya biasa, ini semacam formasi lanjutan atau pola dewa. Berdiri di depan tirai cahaya ini, Erikin bisa merasakan aura formasi. Namun, di pulau ini tidak ada jejak pola dewa buatan manusia, seolah semuanya adalah pola alam. Benar-benar sial, ketika dirinya bangun, kenapa langsung bertemu dengan tempat yang begitu aneh di Laut Warisan. Black Demon, apa yang terjadi setelah aku pingsan? Memanggil Black Demon, Erikin bertanya. Selanjutnya, Black Demon menceritakan tentang pengalamannya setelah koma. Prosesnya tidak rumit dan Black Demon dapat menjelaskannya dengan jelas dalam beberapa kalimat. Lalu ekspresi Erikin tiba-tiba menjadi aneh. Kura-kura hijau itu tidak menyerangku, tapi melemparkanku ratusan mil dan mendarat di pulau kura-kura ini. Karena tidak tahu nama pulau di sini, jadi Erikin pun asal menyebut sebuah nama. Tuan, apakah kura-kura itu sengaja melakukannya? Tanya Black Demon. Dia mungkin tidak ingin menyakitiku, karena dalam keadaanku saat itu, dia bisa langsung membunuhku. Erikin menggelengkan kepalanya dan berkata, jika ingin melukai dirinya, untuk apa melemparkannya ratusan mil, kemudian memastikan dirinya dapat mendarat dengan akurat di pulau kura-kura yang aneh ini, untuk apa dia menghabiskan begitu banyak usaha? Itu pasti kebetulan. Hanya saja, secara kebetulan, dirinya tidak terlempar ke laut, tetapi di pulau biasa, dan kebetulan terlempar ke semacam lingkaran sihir. Keberuntungan dirinya terlalu buruk. Sudut mulut Erikin berkedut beberapa kali. Dengan lambaian tangannya, Andre Sohuo dan lainnya yang juga pingsan pun dibebaskan. Gelombang reiki lewat dan puluhan orang terbangun dengan terhuyung-huyung. Ketika mereka melihat situasi sekitar, Andre Sohuo, Tetua Gao dan yang lainnya terkejut. Begitu banyak manusia darah sudah pergi. 3 naga raksasa itu tidak mengejar kita. Kita tidak mati. Di bawah hukuman langit, hanya ada kematian, tidak ada kelahiran, tapi kita selamat. Semua orang sangat gembira dan tidak bisa mempercayainya. Ini adalah sebuah keajaiban. Di bawah pengepungan 2 iblis monster dengan kultivasi 3 penurunan, kelompok iblis monster dan manusia darah yang tak terhitung jumlahnya, mereka berhasil melarikan diri. Inilah malapetaka hukuman langit yang ditegaskan oleh Tuan Besar, tak disangka, bukan hanya Erikin yang masih hidup, tapi mereka juga masih hidup. Apakah kalian pernah ke sini sebelumnya? Tanya Erikin. Dirinya baru pertama kali menginjakkan kaki di wilayah laut ini, tetapi Andre Sohuo dan yang lainnya mungkin mengetahui situasi pulau kura-kura yang misterius ini. Di mana ini? Kami belum pernah ke sini sebelumnya. Namun, setelah kegembiraan, Andre Sohuo melihat situasi aneh di pulau itu dan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Kamu saja belum pernah ke sini, apalagi aku. Tetua Gao juga berkata. Tempat ini terlihat sangat aneh, mungkin ada harta karun. Andre Sohuo bangkit, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan berjalan keluar. Sebagai tanggapan, Erikin duduk bersila di tanah dan tidak menghentikannya, hanya melihat dengan tenang. Bagian tepi area ini, seperti Erikin lewat sebelumnya, tirai cahaya naik dari tanah, menghalangi jalan Andre Sohuo.
Mengapa ada tirai cahaya di sini? Andre Soho tercengang sejenak, ingin langsung menghancurkan tirai cahaya. Akibatnya, saat dia mencoba mendorongnya, gaya kejut balik yang 10 kali lebih kuat menghantamnya, menyebabkan dia jatuh dan langsung jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Kegembiraan di wajah tetua Gao dan yang lainnya menghilang. Beberapa orang berjalan ke arah lain satu demi satu. Dan hasilnya sama, di luar wilayah heksagonal yang asing ini, tidak peduli arah mana, selama seseorang mendekat, akan ada tirai cahaya yang menghalangi jalan. Apakah kita terjebak di sini? Wajah tetua Gao tenggelam, kemudian dia memilih untuk berakselerasi secara tiba-tiba. Namun, sebelum pria itu mencapai tepi, tirai cahaya terbang ke udara satu langkah lebih awal dan langsung menjatuhkannya. Andre Soho juga terbang menuju langit dengan tidak terima. Namun, sebelum terbang lebih dari 10 kaki, dia merasa pusing, langit dan bumi terbalik dan dia jatuh tersungkur ke tanah. Kita benar-benar terjebak. Sekarang, semua kultivator berubah dari sangat gembira menjadi panik lagi. Aku rasa hukuman langit yang dikatakan pemimpin belum berakhir. Melihat semua orang tidak bisa keluar dengan segala cara, Eric Kin pun berkata dengan acuh tak acuh. Saat mereka mencoba, Eric Kin juga mencari tahu ada apa di sekitar Pola Dewa. Di belakang kura-kura, semua teknik misterius Pola Dewa digambarkan dan Pola Dewa tidak bekerja sendiri, tetapi sejumlah besar Pola Dewa terhubung dengan terampil untuk membentuk efek yang lebih kuat. Metode semacam ini belum pernah dilihat oleh Eric Kin sebelumnya dan Reiki dari tanah tempat Pola Dewa terhubung berfungsi dengan sempurna, seolah-olah mereka adalah satu. Kondisi ini membuat Eric Kin semakin curiga bahwa Pola Dewa di punggung kura-kura hanya dibentuk oleh kekuatan aturan yang dihasilkan secara otomatis oleh langit dan bumi. Tentu saja, bagi orang luar, ini adalah keberadaan yang luar biasa yang mungkin membawa semacam peluang, tetapi bagi mereka yang terjebak di dalam, itu jelas bukan hal yang baik. Kamu benar, hukuman langit memang baru saja dimulai. Tepat setelah Eric Kin selesai berbicara, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar pulau kura-kura. Segera setelah itu, sosok muncul di udara di luar pulau. Orang yang berbicara mengenakan jubah tau hitam, dengan janggut dan rambut putih serta kulit kemerahan. Dia terbang di tengah kerumunan, menatap Eric Kin dengan sepasang mata yang seolah bisa melihat rahasia langit, dengan tatapan main-main. Tuan Besar. Melihat Pak Tua Sage, Tetua Gao, Andre Soho dan yang lainnya menunjukkan kegembiraan di wajah mereka, lalu dengan cepat membungkuk dan berlutut. Orang ini juga ada di sini. Eric Kin juga mengangkat alisnya. Dirinya baru saja melihat seseorang mendekat dari kejauhan. Tapi melalui tirai cahaya, dirinya tidak melihatnya dengan jelas. Tanpa diduga, Pak Tua Sage bisa menemukan tempat ini dan kali ini bukan roh, melainkan tubuh aslinya. Teman seiman Kin, kita bertemu lagi. Pak Tua Sage tersenyum. Aku sudah katakan sebelumnya bahwa jika kamu tidak mematuhi takdir dan bergabung dengan Sekte Sage, kamu akan dihukum oleh hukuman langit yang mengerikan, tapi kamu tidak percaya pada saat itu, lalu sekarang apakah kamu sudah percaya? Hukuman langit yang kamu maksud adalah formasi ini. Meskipun formasi ini misterius, aku mungkin dapat menerobosnya, kata Eric Kin acuh tak acuh. Oh ya. Pak Tua Sage tersenyum. Aku tahu ilmu formasi teman seiman Kin luar biasa, tapi kalau aku beritahu, gosip Pulau Penyu yang ajaib ini hanya akan memberikan waktu 1 hari kepada penyusup untuk memecah formasi. Kemudian formasi di pulau akan dimusnahkan, di mana semua roh spiritual akan musnah. Apakah kamu masih memiliki keyakinan untuk menghancurkannya? Pemimpin, apa maksudnya ini?
Andre Soho tiba-tiba panik. Tetua Gao dan yang lainnya juga terkejut. Mereka berada di pulau sekarang dan pemimpin mengatakan bahwa setelah gelap, semua orang di pulau itu akan mati. Sayangnya, kenyataan memang seperti apa yang kalian pahami. Pak Tua Sage menggelengkan kepalanya dan mendesah. Bersambung. Bab 4357. Hanya memiliki waktu setengah hari. Pulau ini adalah tempat keberuntungan, tapi di mana ada peluang, pasti ada bahaya yang tak terbatas. Jika seseorang dapat memecahkan formasi besar ini, mereka secara alami akan menuai keuntungan yang aku tidak tahu jelas. Tetapi jika tidak bisa, mereka juga akan menghadapi hukuman. Ini sudah siang dan kalian tidak berada pada posisi yang benar dari awal. Jadi ketika malam tiba, meskipun kamu memiliki kesaktian, kamu pasti akan mati. Kata Pak Tua Sage. Tuan Besar, Anda pasti sedang menakuti dia, kan? Kami tidak ingin mati. Ini pasti tidak benar, formasi ini terlihat sangat damai, tidak akan menjadi formasi pembunuh. Tetua Gao, Andre Sohuo dan yang lainnya sudah akan pingsan dan terus berteriak. Semua orang mengira mereka telah lolos dari hukuman langit, tetapi siapa yang tahu bahwa malapetaka belum berakhir. Teman-teman seiman, ini adalah kebenaran, kata Pak Tua Sage. Siang dan malam laut warisan benar-benar berbeda, seperti air laut yang beriak akan berubah menjadi lautan darah yang mengerikan di malam hari. Formasi di sini juga akan menjadi api penyucian yang mengerikan setelah malam tiba. Pemimpin, lalu kita. Andre Soho merasa tenggorokannya sangat kering. Tidak perlu bertanya lagi, apa yang dia katakan itu benar. Jika kita tinggal sampai malam, kita semua akan mati. Kata Erikin dengan acuh tak acuh. Ini juga hasil dari penyelidikan yang dirinya lakukan. Formasi di sini tampaknya mengandung dua macam operasi. Setelah Reiki dibalik, ini akan menjadi formasi pembunuh yang paling menakutkan. Ribuan pola dewa akan meledak, bahkan 3 naga raksasa pun tidak bisa menghentikannya. Hanya saja aku punya satu pertanyaan, tempat aku berada mungkin adalah gerbang berbahaya, kata Erikin. Mengamati di luar formasi dan mengamati di dalam formasi sepenuhnya merupakan dua perspektif. Penglihatan Erikin akan terganggu oleh berbagai cahaya, tetapi Pak Tua Sage yang ada di luar, dia dapat melihat semuanya dalam sekejap. Betul, aku dapat memberitahu kamu bahwa ada 8 gerbang dalam formasi ini, 3 baik, 3 jahat, 2 netral, lalu teman seiman Qin kebetulan berada di gerbang berbahaya. Pak Tua Sage tersenyum. Formasi ini seperti bermain catur. Bila satu langkah salah, maka seterusnya akan salah. Saat kamu terbang masuk, kamu tidak sengaja menyentuh beberapa formasi pola yang misterius, jadi di pulau kura-kura ini sekarang sama saja dengan jalan buntu. Erikin memikirkannya. Dalam hal ini, Pak Tua Sage tidak berbohong dan dia bisa merasakannya sendiri. Ketika dirinya terlempar secara acak oleh kura-kura hijau, dirinya tidak sengaja menyentuh terlalu banyak garis formasi yang tidak boleh disentuh, membuat cahaya terjalin di langit. Jika merusak formasi dibandingkan dengan menenun bola wol menjadi pakaian yang indah, maka situasinya saat ini sangat kacau. Bahkan untuk memuluskannya saja sulit, apalagi mencari cara untuk mengubahnya. Jika ingin keluar dari area ini, maka kamu hanya akan terhempas kembali oleh tirai cahaya dan begitu juga dengan menunggu di dalam formasi hingga malam berganti, maka kamu akan langsung ditembak mati. Tapi kamu tidak datang ke sini untuk melihat lelukonku, kan? Erikin berkata dengan ringan. Tentu saja, aku di sini untuk memberikan jalan keluar kepada teman seiman Qin. Memberikan aku jalan keluar.
Pak Tua Sage tersenyum, membalikkan telapak tangannya dan sebuah permata muncul di sana. Permata ini halus dan bulat, tergantung di telapak tangan Pak Tua Sage. Benda ini memiliki cahaya khusus yang mendistorsi ruang sekitarnya. Ini adalah harta karun yang aku dapatkan dengan susah payah. Fungsi terbesar dari benda ini adalah untuk menghancurkan formasi. Kata Pak Tua Sage berbicara dengan penuh percaya diri. Selama aku menggunakan benda ini, untuk sementara aku dapat membuka lubang di formasi Pulau Kura-Kura, sehingga kamu, Tetua Gao dan yang lainnya dapat selamat. Apa persyaratan yang kamu miliki? Tanya Eric Kin. Sama seperti sebelumnya, Pak Tua Sage tersenyum, menatap Eric Kin. Serahkan jiwa hidup, izinkan aku memberi tanda, menjadi anggota Sage-Sage dan patuhi perintah aku mulai sekarang, lalu setia kepadaku. Ini juga permintaan yang dibuat oleh Eric Kin saat bertemu dengan Pak Tua Sage sebelumnya. Situasinya telah berubah sekarang, tetapi apa yang diinginkan Pak Tua Sage tetap sama. Kamu sangat ingin aku bergabung, apakah aku sebegitu pentingnya bagimu? Tanya Eric Kin. Ini tidak ada hubungannya denganmu, kata Pak Tua Sage. Kalau begitu bolehkah aku bertanya, tanda apa yang ingin kamu ukir padaku? Kata Eric Kin. Sederhana, ini adalah bukti kesetiaan kepadaku, kata Pak Tua Sage enteng. Kamu juga tahu bahwa jiwa hidup tidak banyak berpengaruh bagi kultivator fase penilaian, itu akan menyakiti kultivator, tetapi tidak akan membuatnya mati. Tapi setelah membuat tanda ini, aku dapat mengetahui semua pergerakan kamu, dari transmisi suara, semua yang kamu lihat dan dengar juga akan diteruskan ke pikiranku. Begitu pula jika tanda itu rusak, kamu akan mati. Tatapan dingin melintas di mata Pak Tua Sage, tetapi dia segera tertawa lagi. Tentu saja, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Selama kamu tidak mengkhianatiku, aku tidak akan melakukan tindakan yang buruk. Bagaimana jika kamu memberikan perintah, tetapi aku tidak ingin melaksanakannya? Kata Eric Kin. Ini termasuk mengkhianati sekte, yang secara alami merupakan kejahatan terberat, kata Pak Tua Sage. Namun aku adalah penjelmaan dari pergerakan langit, tidak akan memaksamu untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Bagaimana teman seiman Kin? Daripada tinggal di sini dan menunggu kematian, bergabunglah dengan sekte Sage, ini merupakan pilihan terbaik kamu, kamu seharusnya paham kentung dan kerugian di dalamnya. Pak Tua Sage mengundang. Eric Kin terdiam, seolah sedang berpikir. Iakan saja permintaan pemimpin, teman seiman Kin. Tuan besar adalah perwujudan kebijaksanaan, meskipun syaratnya sedikit ketat, asalkan kita setia kepada pemimpin, maka tidak akan ada masalah. Ucap Andre Suhuo dengan bersemangat. Betul. Pemenang utama di dunia jalan surga pasti akan jatuh di tangan sekte Sage. Teman seiman Kin, jangan ragu-ragu lagi, semua yang kamu inginkan, hanya pemimpin yang bisa memenuhinya. Tetua Gao juga berteriak. Bergabunglah denganku, jabatan wakil pemimpin tetap milikmu dan janji yang kuberikan padamu sebelumnya juga tetap berlaku. Pak Tua Sage tersenyum. Persyaratannya sangat menarik. Eric Kin tiba-tiba tertawa. Membantu aku lepas dari formasi pembunuhan dan menjadikan aku keberadaan kedua setelah kamu, bahkan membantu aku mewujudkan keinginanku. Tapi sepertinya jika aku tidak setuju, hidupku akan berakhir pada malam ini, semua mimpi dan harapanku akan hancur. Tidak peduli bagaimana memikirkannya, sepertinya bergabung dengan sekte Sage adalah satu-satunya pilihanku. Teman seiman Kin, apa yang kamu katakan benar sekali. Bergabunglah, keluarkan jiwa hidup, biarkan pemimpin memberikan tanda dan kita semua akan menjadi satu keluarga mulai sekarang.
Andre Sohuo dan Tetua Gao juga bersemangat, terus menyemangati. Mendengar Eric Kin berbicara pada dirinya sendiri, seolah-olah dia sudah menganalisis bagaimana memilih, Pak Tua Sage juga tersenyum semakin dalam. Dirinya tahu bahwa dengan metode itu, tidak ada kultivator yang tidak dapat dia tangani. Tidak masalah apakah lawannya adalah pelatihan tanpa partai, penguasa sekte atau pejuang kebanggaan seperti Eric Kin, semuanya sama saja. Tapi, aku menolak. Kata-kata acuh tak acuh Eric Kin mengejutkan Andre Sohuo dan Tetua Gao di tempat, bahkan senyuman Pak Tua Sage juga membeku. Raut wajah Pak Tua Sage tiba-tiba menjadi sedikit muram. Menolak. Dalam keadaan seperti itu, Eric Kin berani menolaknya. Dia jelas terjebak dalam situasi seperti itu, di mana nyawanya dipertaruhkan. Bersambung.